Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap saudara Bapak Ibu sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan kita. Amin. Siapa yang sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan boleh lambaikan tangan sama-sama. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita boleh berdoa pada saat ini kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh Engkau berikan kesempatan kembali untuk boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Biar Tuhan pada saat ini Engkau secara khusus Tuhan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Membawa satu perubahan yang sangat luar biasa bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biar pada saat ini Tuhan kami siap untuk diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Dan setiap saudara yang siap untuk diberkati oleh Tuhan lebih lagi, sama-sama kita nyatakan amin. Kita nyatakan amin. Sama-sama kita boleh angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan sama-sama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur. Dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Sama-sama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah sorak-sorai yang menabur, menangis air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti membawa berkas-berkasnya. Apapun yang menjadi keadaan saudara, kita yakin dan percaya kalau kita terus menabur dengan mencucurkan air mata, suatu saat Tuhan akan menggantikannya dengan sorak-sorai. Amin. Sama-sama kita katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Oh, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya.
Amin. Siapa yang percaya Tuhan sanggup mengubahkan setiap keadaan kita pada saat ini? Wow, begitu banyak yang percaya bagi kuasa Tuhan bagi kita semua. Amin. Pada saat ini sama-sama tetap menyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Sebab aku diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, katakan yeay. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Oh yeah. Nyatakan sama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama kita bertepuk tangan, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Dan sekali lagi, Tuhan bagiku. Amin. Selama-lamanya Tuhan menjadi bagian hidup kita. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kau sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Engkau menjadi sumber segalanya dalam hidup kami ya Tuhan.
Pada saat ini kami mau katakan kami tidak mau fokus kepada keadaan kami yang sekarang Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat sanggup. Engkau Allah yang sangat mampu untuk mengubah setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Beracaralah bagi setiap kami. Terima kasih ya Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Terima kasih ya Tuhan, ku percaya Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku percaya tak pernah gagal. Ini yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami sekarang, tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kami taruh iman percaya kami Tuhan kepadamu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Nyatakan sekali lagi, ku percaya. Oh,
kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ini yang menjadi dasar iman percaya kami kepada Engkau ya Yesus. Dan dengan hormat saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu, senang boleh menjumpai Bapak Ibu. Saya Pendeta Rusli Mono Arfa. Dan saudara, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Saudara, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu, kami mengucap syukur kalau kami masih bisa beribadah walaupun secara virtual. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Apa yang kami baca, kami dengar bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Hamba yang saat ini Engkau izinkan berbicara, urapi secara khusus setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat yang penuh kuasa. Setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata, amin. Saudara, Kejadian pasal 1, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-26, dikatakan begini saudara. Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, dari bacaan firman Tuhan ini, Kejadian pasal 1 ayat 26, kita ketahui bahwa keberadaan kita di bumi ini bukanlah hasil evolusi, melainkan dirancang dan diciptakan oleh Tuhan Allah. Amin saudara. Bahkan kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, melebihi ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Karena kita diciptakan, Alkitab katakan di sini, serupa dan segambar Dia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya kan? Jadi kita ada bukan karena kebetulan. Amin. Di balik itu semua, Tuhan memiliki rancangan yang indah dan luar biasa atas hidup kita. Amin. Adapun rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah yang pertama saudara, untuk memperoleh berkat. Amin. Ini yang pertama. Rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah untuk memperoleh berkat Tuhan. Sudah perhatikan di ayat 28 di Kejadian pasal 1 ini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tertulis di sini, Allah memberkati mereka. Saudara,
jika keadaan kita sepertinya saat ini belum berubah dan belum mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan, dengar baik, jangan kecewa. Amin. Kita harus dengan iman berkata bahwa hidup kita pasti dan pasti diberkati. Oh haleluya. Saudara, memang akibat dosa manusia hidup di bawah kutuk. Tapi jangan khawatir saudara. Jangan takut. Gak perlu gelisah. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengubah kutuk. Ya kan? Dia telah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ia datang untuk memulihkan segala sesuatu yang telah rusak. Karena itu kalau kita lihat di Galatia pasalnya yang ketiga, ya kan? Ayatnya yang ke-13, ya. Galatia pasalnya yang ketiga, pada ayatnya yang ke-13 dikatakan begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara dengar baik. Tuhan Yesus sendiri yang menegaskan. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini luar biasa saudara ya. Jadi Tuhan Yesus itu tujuan kedatangannya bagi kita semua adalah supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Ya kan? Berkat berkelimpahan, sukacita berkelimpahan, damai sejahtera itu berkelimpahan. Amin. Jadi yang pertama saudara dengar baik, rancangan Tuhan bagi setiap kita yang sudah diciptakan olehnya untuk memperoleh berkat Tuhan. Yang kedua saudara, kalau kita lihat kembali di Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Itu tadi kita sudah lihat ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Haleluya. Kemudian penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang kedua yang saya mau katakan, rancangan Tuhan bagi kita ya. Jadi rancangan Tuhan dalam hidup kita yang pertama memperoleh berkatnya. Yang kedua saudaraku yang dengar baik, untuk beranak cucu dan hidup produktif. Amin. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Saudara, kata produktif di sini bukan hanya dalam hal keturunan, tetapi juga menghasilkan hal-hal yang baik bagi Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Dia berikan. Di Efesus pasalnya yang kedua, ya, kita lihat di Efesus pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke
10. Ya. Pasal 2 di Efesus ayatnya yang ke-10 dikatakan begini saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Saudara, karena kita ini buatan Allah. Saudara buatan Allah, amin. Haleluya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya kan? Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dengar baik, Tuhan menghendaki kita menghasilkan keturunan-keturunan yang berkarakter ilahi. Dan melalui pekerjaan baik yang kita lakukan, kehidupan kita akan menjadi berkat dan kesaksian bagi dunia ini. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Karena keberadaan kita di tengah-tengah dunia adalah sebagai terang dunia, sebagai garam dunia. Terang, garam, dan juga menjadi berkat. Kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, Tuhan Yesus katakan menjadi garam, menjadi terang dunia. Itu saudara lihat di Matius, coba kita lihat ya. Matius pasalnya yang ke-5. Ya kan? Pada ayat 13 dikatakan begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak meletakkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Luar biasa. Kalau garam itu menjadi tawar, bukankah kita tidak berguna bagi dunia ini? Kalau kita sudah tidak menjadi terang, menjadi garam, garam itu sudah menjadi tawar. Tidak ada gunanya saudara, selain apa? Dibuang. Saudara, rancangan Tuhan bagi setiap kita, saudara dan saya, ya kan? Selanjutnya adalah apa? Berkuasa. Iya, kita kembali lagi tadi di Kejadian pasal 1 ayat 28 dikatakan, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Ya. Bahkan sebelum itu ada kata taklukkanlah itu. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya kan? Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kuasa untuk menaklukkan segala kedagingan, ini maksudnya. Menaklukkan segala rintangan yang menghalangi langkah kita untuk meraih yang namanya kemenangan. Amin. Meraih kemenangan. Firman Tuhan menegaskan bahwa saudara dan saya dirancang untuk menjadi pemenang dan bukan pecundang. Itu yang ketiga. Amin.
Rancangan Tuhan bagi saudara dan saya pertama tadi apa? Menerima berkat. Amin. Yang kedua, beranak cucu dan hidup produktif. Dan yang ketiga apa? Menjadi pemenang. Taklukkanlah, berkuasalah. Amin. Jadi saudara, firman Tuhan menegaskan bahwa kita dirancang untuk menjadi pemenang dan bukan pecundang. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37, ya kan? Ini ayat hafalan juga saudara ya. Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan begini saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Selanjutnya di bagian lain, di 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 4, karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ada amin saudara? Roh yang ada di dalam kita, yaitu apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh ketakutan. Tapi dengar baik, roh yang ada di dalam kita itu adalah lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang ada dalam kita, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di samping itu saudara, Tuhan merancang kita untuk bekerja dan melayani Dia. Amin. Jadi kita juga dirancang untuk bekerja dan melayani Dia. Dikatakan di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, kita lihat di Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin saudara. Nah, perhatikan ketika Adam diciptakan, Tuhan menempatkan dia di Taman Eden. Tuhan memberikan tugas kepadanya untuk apa? Mengusahakan dan merawat taman itu. Kata mengusahakan dan memelihara memiliki arti melakukan pekerjaan. Jadi, Tuhan menghendaki Adam bekerja, bukan bermalas-malasan atau berpangku tangan saja. Demikian pula kita dirancang Tuhan untuk bekerja bagi Dia. Amin. Bahkan Rasul Paulus dengan tegas, dengan keras mengatakan di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Yakobus pun menambahkan bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bekerja bagi Tuhan. Amin. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita talenta dan karunia yang berbeda-beda. Jadi, Yohanes pasal 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya,
Coba saya bacakan secara tegas ya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9 itu ya. Ya, Yohanes pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Ya Allah Bapa. Ya. Prioritas Yesus di dalam dunia ini adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Tidak boleh pekerjaan Dia sendiri. Makanya waktu di Taman Getsemani dia berdoa, sekiranya mungkin, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Amin. Jadi saudara, Tuhan Yesus memberikan kesan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kita, berarti saudara dan saya. Amin. Pada saat itu Yesus dan para murid. Amin. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat bekerja kalau malam. Kenapa gelap? Haleluya. Ya kan? Nah, jadi rancangan Tuhan bagi kita itu sungguh luar biasa. Jangan sia-siakan waktu yang ada, saudara. Amin. Nah, kembali saya pertegas. Ya. Saya pertegas kembali bahwa rancangan Tuhan bagi saudara dan saya itu rancangan yang penuh dengan berkat. Amin. Haleluya. Maka itu saudaraku yang kekasih, mari ya, apapun yang terjadi hari-hari ini di dalam hidupmu, saudara perhatikan bahwa kita ini dirancang Tuhan untuk diberkati, untuk produktif, ya kan? Untuk apa lagi? Menaklukkan, berkuasa, menjadi pemenang. Wow, luar biasa. Mungkin hari-hari ini engkau sedang ada dalam pergumulan karena masalah ekonomi kah? Masalah apapun itu, saudara, ingat rancangan Tuhan. Rancangan damai sejahtera. Ya kan, rancangan damai sejahtera itu karena kita menerima berkat, kita produktif, kita bekerja, kita menjadi pemenang. Ini luar biasa. Kita menaklukkan bukan ditaklukkan. Kita berkuasa bukan dikuasai. Amin. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak diberkati. Haleluya. Dan karena itu juga kita mengusahakan bekerja. Jadi ada bagian yang kita kerjakan dan ada bagian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kerjakan bagian kita dan Tuhan kerjakan bagian Dia. Jangan pikirkan dan kerjakan bagiannya Tuhan. Yalah. Amin. Jangan usah bertanya bagaimana ya Tuhan berkati. Gak usah. Ya. Lakukan bagian kita, bagian Tuhan pasti dikerjakan. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, saudaraku yang kekasih. Saya berharap masing-masing kita menemukan kembali semangat dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Amin. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padamu yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin.
Karena itu saudara tetap semangat, ya, tetap menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen di tengah situasi yang hari-hari ini Alkitab bilang jahat dan susah. Dunia semakin berusaha untuk menarik engkau meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Jangan saudara terbawa oleh tarikan itu. Tapi mari kita sungguh-sungguh hidup berakar di dalam Kristus. Semakin teguh di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu hari ini bahwa Engkau merancangkan kami untuk diberkati, untuk produktif, untuk menjadi pemenang, untuk bekerja dan mengusahakan, dan banyak hal. Karena itu kiranya kami dimampukan dan kami menemukan kembali semangat dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Terima kasih, hamba sudah selesai berbicara, tapi kiranya Roh Kudus akan terus berbicara, mematraikan setiap firman, dan yang mendengar pada kesempatan ini menemukan kekuatan dan semangat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini sungguh indah, memberikan kita semua kekuatan, memberikan kita pandangan-pandangan yang baru sehingga membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Memang menjadi anak-anak Tuhan bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang harus kita sebenarnya untuk mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengadakan perjamuan kudus, ada baiknya kita merenungkan kebaikan Tuhan, dan sekaligus apabila ada beban yang di dalam hati kita bisa lepaskan, kita bisa let it go, agar kita menjadi ringan dan kita bisa menerima kasih karunia yang baru, rahmat yang baru yang Tuhan berikan kepada sahabat-sahabat LTVC. Mari kita hening sejenak. Baik sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, tentunya sahabat LTVC sudah menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan kita bisa mengadakan perjamuan kudus secara online bersama-sama. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ada satu tugas buat sahabat-sahabat LTVC untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan kepada banyak orang, sehingga ada banyak orang bisa menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga Yohanes 15 ayat 7 berkata,
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sahabat TVC, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur akan rahmat kasih kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia, Tuhan. Negara kepulauan yang besar, negara yang banyak sumber daya alam, Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Indonesia mulai daripada Sabang sampai Merauke, Sangir sampai Rote. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, legislatif di pusat maupun di daerah. Semua kepala daerah Engkau memberkati Tuhan. Biarlah kepala daerah yang menjadi pejabat sementara nantinya bekerja dengan maksimal dan mampu terus menjalankan program-program pembangunan yang dilakukan dengan cepat dan terlaksana dengan baik, Tuhan. Kami juga berdoa Engkau memberkati sahabat-sahabat TVC dimanapun berada, Tuhan. Engkau memberkati keluarga yang sehat, keluarga yang rukun dan damai. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kau memberkati juga karir, bisnis, usaha, pekerjaan, studi anak-anak. Kau memberkati Tuhan. Terlebih semua sahabat TVC Engkau memberkati untuk bisa meningkatkan kerohanian daripada sahabat LTVC. Diberikan iman yang terus naik Tuhan. Diberikan hati yang menjadi tanah yang subur agar setiap benih firman yang ditabur bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat LTVC yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sakit penyakit sahabat LTVC disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat LTVC, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.